Shalom adik-adik. Wow, senang sekali hari ini Kak Puji menjumpai adik-adik. Adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Nah, setiap kali kita memperingati Jumat Agung, kita mengenang betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jumat Agung mengingatkan kepada kita bahwa ada satu Tuhan yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, mengasihi adik-adik di rumah, dan mengasihi Kak Puji, mengasihi umat manusia. Tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus. Dia rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang dahsyat, yang kasihnya luar biasa. Dia rela menyerahkan hidupnya, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Kita akan baca di Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa adik-adik? Sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya masuk ke neraka adik-adik. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya. Dia ditikam, dia diremukan. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini adik-adik, kita diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Puji, mengasihi papa mama. Bahkan dia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tetapi dia tertikam, dia diremukan. Oleh karena apa? Oleh karena kejahatan kita. Ada anak yang gampang memberontak kepada orang tuanya. Bahkan dia melakukan dosa lain seperti mencuri, tidak jujur, mencontek. Bahkan ada banyak manusia yang mulai menyembah berhala adik-adik. Berhala itu semua yang dinomorsatukan selain menomorsatukan Tuhan. Kak, berarti termasuk hobi dong? Betul. Kalau hobi sudah menjadi nomor satu setelah Tuhan, mungkin gara-gara hobimu kalian lupa belajar, lupa berdoa kepada Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala. Mungkin game kalian, karena kalian main game tidak kenal waktu, akhirnya terbengkalai pelajarannya, akhirnya tidak lagi dekat dengan Tuhan, itu juga jadi berhala. Bahkan mungkin tontonan, ketika kamu nonton TV kok gak kenal waktu, itu juga jadi berhala. Dan ada banyak berhala-berhala masa kini. Dan itu adalah ciri-ciri pemberontakan kepada Tuhan. Bahkan banyak manusia yang melakukan kejahatan. Adik-adik, manusia dengan mudah untuk menyakiti orang lain, membuli orang lain, menghina, bahkan sampai adik-adik membunuh orang lain. Dan itu adalah kejahatan. Dan karena semua dosa itu adik-adik, manusia seharusnya layak masuk ke dalam kematian yang kekal, yaitu neraka. Tetapi betapa Tuhan mengasihinya. Lalu Bapa di surga mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Dia dicambuk, dia dipukul, dia ditikam, dan dia diremukan adik-adik. Mukanya tidak seperti muka manusia lagi. Kenapa? Karena dia harus jatuh ketika membawa kayu salib
mukanya terhantam oleh batu. Dan itu semuanya hanya buat menebus dosa manusia. Dan hari ini Kak Puji mau ingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Puji, mengasihi semua orang. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah adik-adik, kita dikatakan seperti domba yang sesat. Kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi, sekali lagi betapa Tuhan mengasihi kita. Kita yang tersesat, kita dibawa kembali kepada Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Nya, yaitu ke surga. Adik-adik, hari ini Kak Puji mau bilang sama adik-adik, kalau mungkin adik-adik telah melakukan dosa, mungkin adik-adik belum terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Kak Puji mau tantang adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang hari ini akan berkata, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku jadi Juru Selamatku selama-lamanya. Adik-adik, ketika adik-adik terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata, engkau diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa menjadi anak Allah. Artinya apa adik-adik? Ketika adik-adik terima Tuhan Yesus, mengakui dosanya, hari itu juga adik-adik menjadi anaknya Tuhan Yesus. Karena ketika adik-adik menjadi anaknya Tuhan Yesus, adik-adik dengan otomatis adik-adik menjadi ahli warisnya. Apa yang Tuhan Yesus punya, adik-adik juga punya. Dan hari ini adik-adik, Kak Puji mau ajak, berapa banyak hari ini yang pengen mengakui dosanya, pengen terima Tuhan Yesus jadi Juru Selamat. Ayo kita tutup mata. Adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus jadi Juru Selamat, ikuti Kak Puji berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur. Hari ini aku dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini aku sadar bahwa aku manusia berdosa. Aku perlu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hari ini aku mau bilang, masuklah dalam hatiku, jadi Juru Selamatku selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku mau berkata, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat yang hari ini sudah terima Tuhan Yesus. Dan Kak Puji mau bilang adik-adik, ayo jangan menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Artinya apa? Waktu kita menyakiti hatinya Tuhan, buat dosa lagi, seperti kita sedang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye.